Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Putri Aprilia Maharani, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar dasar ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang pertama, jumlah penduduk dan kualitas penduduk. Yang kedua, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang ketiga, organisasi dan kesepakatan. Yang keempat, akumulasi modal. Adapun masalah-masalah di negara berkembang yang sedang terjadi. Yang pertama, ketergantungan pada sektor primer. Yang kedua, tingginya tingkat pengangguran. Yang ketiga, kemiskinan dan keterbelakangan. Kemudian yang keempat, kesenjangan pendapatan per kapita. Indikator pembangunan ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, indikator ekonomi, dan yang kedua, indikator sosial. Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Dalam buku kolaborasi pembangunan ekonomi di negara berkembang, Muhammad Amsal Sahban menjabarkan berbagai masalah pembangunan ekonomi yang terjadi di negara berkembang. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, ketergantungan dengan sektor pertanian primer. Yang kedua, rendahnya produktivitas. Yang ketiga, tingginya angka pengangguran. Yang keempat, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Yang kelima, rendahnya angka tingkat kehidupan. Tujuan pembangunan ekonomi yang pertama, meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah atau negara dengan pemerataan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja atau mengurangi angka pengangguran dalam negara dengan menambah lapangan pekerjaan yang bisa menyerap banyak tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperbaiki mutu pendidikannya. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan juga sudut pandang masyarakat terhadap budaya nilai-nilai luhur suatu negara, yaitu sosial, agama, dan kultur, agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu negara. Dan yang terakhir, menghindari kemungkinan terjadinya inflasi seminim mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.